Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bu Ratih dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi dari PowerPoint UAS Mikro saya. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Aryo Anindito dengan NPM 22020100353 dari kelas M. Nah, yang pertama di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang tahap produksi industri saya. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memberitahu bahwa industri saya ini termasuk ke dalam industri pakaian karena nantinya saya akan berjualan baju atau kaos untuk anak muda. Nah, selanjutnya yaitu tahap produksi yang pertama. Saya membuat perencanaan di mana bisnis saya nanti yang saya bangun ini termasuk ke dalam industri pakaian, dan pastinya pakaian ini akan saya tujukan untuk kalangan anak muda karena saya mendesain kaos saya ini sangat cocok untuk anak muda yang seumurannya kurang lebih sama dengan saya. Nah, untuk sementara waktu ini saya akan berjualan melewati toko online atau media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Karena saya belum memiliki modal yang terlalu besar. Dan mungkin nanti ke depannya jika saya sudah berjualan dan jualan saya laku keras, saya akan membangun toko menggunakan modal dari keuntungan saya tadi atau laba saya tadi karena saya sudah berjualan cukup lama. Lalu yang kedua yaitu memulai produksi. Jadi di sini di awal saya mengeluarkan 3 desain kaos terlebih dahulu dengan alasan karena biar tidak menghabiskan banyak uang atau modal saya. Karena kalau saya mengeluarkan desain banyak-banyak itu akan memakan modal yang sangat banyak juga. Terus setelah itu kita akan mengeluarkan jumlah ukuran, misal seperti desain pertama itu saya mengeluarkan jumlah ukuran S dengan jumlah 2, lalu ukuran M jumlah 2, ukuran L berjumlah 2. Begitu pula dengan ukuran M dan ukuran L lainnya. Nah, setelah desain sama ukuran ini sudah beres atau sudah selesai, saya akan membuat akun baru di Instagram dan mulai untuk memposting foto kaos saya dengan tujuan untuk memasarkan kepada masyarakat-masyarakat yang mungkin berada di luar kota. Nah, di postingan tersebut tidak lupa saya juga memberikan keterangan seperti harga, size atau ukuran, dan gambar-gambar desain lainnya. Lalu tahap yang ketiga yaitu target pasar. Nah, target pasar ini untuk penjualan saya yang pertama atau periode pertama ini saya pastinya akan menawarkan kepada orang terdekat saya yang tertarik atau ingin membeli produk saya. Contohnya kayak misal keluarga besar, teman sekolah, dosen atau guru saya, tetangga, dan lain-lainnya. Nah, begitu saya menjualkan barang saya ini, saya juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada mereka agar memberikan review atau feedback terhadap produk saya ini, dan saya harapkan itu 100% jujur sehingga saya bisa mereviewnya ketika saya membuat desain baru lagi. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu evaluasi. Tentunya produk yang saya buat ini kan memiliki kekurangan dan kelebihan, ya tidak sempurna 100% karena saya masih di awal-awal. Nah, saya pastinya akan memperbaiki kekurangan produk saya jika semuanya sudah laku dan sudah ludes. Nah, gimana cara saya tahu kekurangan produk saya? Nah, saya tahunya kekurangan produk saya itu ya lewat hasil review konsumen saya tadi yang sudah saya jelaskan. Dan tidak lupa juga saya akan mengembangkan kelebihan karena tidak mungkin kan kita membuat produk itu kurang semua, pasti ada kelebihan. Nah, di sini kelebihannya pasti saya akan kembangkan dan kekurangannya juga pasti akan saya kurangi. Lalu selanjutnya yaitu faktor produksi. Nah, untuk faktor produksi yang terlibat dalam industri saya yaitu ada 3. Yang pertama SDM, karena saya perlu menggunakan tenaga kerja manusia untuk menjadi karyawan saya. Lalu yang kedua yaitu ada kewirausahaan. Nah, karena industri saya ini saya bangun sendiri dengan usaha sendiri sehingga
industri saya ini termasuk ke dalam kewirausahaan. Dan yang terakhir yaitu adalah modal. Karena modal ini menurut saya merupakan awal dari semua usaha saya. Tanpa modal, usaha saya ini tidak akan berjalan. Lalu selanjutnya yaitu ada total produksi dan tenaga kerja. Untuk total produksi pada periode pertama saya yaitu berjumlah 100 baju atau kaos. Sedangkan untuk tenaga kerja yang saya gunakan yaitu berjumlah 50 karyawan. Nah, selanjutnya yaitu kurva TP, MP, dan juga AP. Nah, sebelum saya membuat kurva, saya membuat tabelnya terlebih dahulu dengan tujuan agar saya tidak bingung membuat kurvanya, dan juga yang saya jelaskan ini atau yang melihat video saya ini juga tidak bingung bagaimana asal dari kurva tersebut. Nah, di sini di tabel saya ini di paling kiri terdapat tulisan mesin, di mana mesin tersebut merupakan mesin di industri saya. Mesin yang saya gunakan hanya satu, dan tenaga kerja yang saya gunakan untuk periode pertama ini 50 orang. Lalu untuk total produksinya di periode pertama sebanyak 100. Lalu untuk tenaga kerja ini setiap periodenya saya konsisten naik 10% hingga seterusnya sesuai dengan soal dari Bu Rati. Lalu untuk TP atau total produksi itu saya naik 15%, tetapi hanya sampai periode ke-6 saja. Untuk periode ke-7 dan seterusnya itu saya turunkan 10%. Nah, lalu untuk MP di sini angka-angka tersebut saya hitung menggunakan rumus dari TP2 dikurangi TP1 per L2 dikurangi L1 yang merupakan rumus dari MP. Lalu untuk AP yang paling kanan ini saya juga menggunakan rumus, dan rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu TP per L. Nah, L itu merupakan tenaga kerja. Lalu setelah kita sudah hitung semua tadi dan sudah terisi semua tabelnya, saya mulai membuat grafiknya, dan begitu membuat grafik saya tinggal memasukkan angka tersebut, dan akhirnya muncullah grafik seperti ini, dimana garis biru ini sudah ada keterangannya ya. Di garis biru ini merupakan garis TP, sedangkan yang orange atau merah ini merupakan hasil dari MP, dan yang AP ini yang warna abu-abu. Lalu selanjutnya yaitu keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen adalah suatu kondisi di mana produsen ini memiliki batas maksimal dengan segala keterbatasan yang ada untuk menghasilkan suatu output. Nah, keseimbangan produsen ini biasanya terjadi ketika kurva isokos ini bersinggungan dengan kurva isokuan. Nah, di sini sudah saya berikan gambar kurvanya. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa keseimbangan produsen ini berada pada garis yang sudah ditarik dari modal dan juga tenaga kerja. Keseimbangan produsennya ini ada di tengah-tengah garis tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada konsep kurva MC, AC, VC, dan AFC. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan fixed cost-nya terlebih dahulu. Fixed cost merupakan biaya tetap. Contohnya kalau di industri saya itu seperti sewa toko atau ruko untuk tempat jualan saya, terus ada juga mesin sablon. Nah, saya mengeluarkan uang sebesar 50 juta per tahunnya untuk membayar sewa ruko dan mesin sablon tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada variable cost. Variable cost merupakan biaya saat produksi. Nah, kalau di industri saya ini seperti gaji karyawan, mesin sablon, biaya pengiriman yang saya keluarkan yaitu sebesar 15 juta. Nah, selanjutnya yaitu marginal cost. Marginal cost merupakan produksi tambahan dari sebelumnya. Lalu average cost. Average cost merupakan rata-rata perubahan biaya tiap unit. Lalu selanjutnya ada average variable cost yang merupakan biaya rata-rata produksi. Dan yang terakhir ada average fixed cost yang merupakan biaya tetap rata-rata produksi. Selanjutnya yaitu DRTS atau kepanjangannya Decreasing Return to Scale, yang merupakan kondisi di mana penggandaan input ini akan menyebabkan penggandaan outputnya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan inputnya. Nah, sehingga jika ini terjadi pada industri saya, maka yang akan saya lakukan yaitu dengan mengurangi input saya, dengan tujuan agar output saya ini bisa menjadi lebih besar daripada input saya.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan industri saya jika masuk ke dalam pasar oligopoli. Nah, yang pertama untuk kelebihannya itu pasti kita bebas untuk menentukan harga karena perusahaan yang dapat memberikan harga murah dan kualitas terbaik itu dapat menguasai pasar dan bisa bertahan di pasar persaingan oligopoli. Lalu kelebihan yang kedua yaitu pengembangan produk ini pasti diimbangi dengan kemajuan iptek. Karena setiap perusahaan pasti mengharapkan keuntungan lebih dan berupaya untuk menekankan persaingan. Nah, selanjutnya yaitu untuk kekurangannya. Nah, kekurangannya itu perusahaan ini pasti akan melakukan perang harga antar perusahaan sehingga perusahaan akan membuat kesepakatan dan kerjasama. Nah, dengan kerjasama ini pasti atau mungkin dapat merugikan konsumen. Nah, lalu untuk kekurangan yang kedua yaitu menghambat perusahaan baru karena modal yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam pasar oligopoli ini menurut saya cukup besar dan menghambat perusahaan baru untuk bersaing karena modalnya sangat besar. Nah, sekian video saya mengenai penjelasan tentang teori produksi dan biaya produksi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.